Pembalap Ducati Lenovo Team, Marc Marquez berusaha untuk meredam harapan untuk memenangi seri balap ke-9 MotoGP Republik Ceko 2026 setelah comeback luar biasa di seri MotoGP Hungaria 2026 kemarin. Kembalinya seorang Marc Marquez dari kecelakaan hingga operasi bahu yang cukup menguras kondisi fisik mendapatkan hasil yang sangat brilian. Dia berhasil menyapu bersih pole position, menang balapan sprint dan menang balapan utama di seri MotoGP Hungaria 2026 beberapa pekan lalu. Saat itu sebelum seri balap MotoGP Hungaria 2026 tersebut berlangsung, juara dunia 9 kali di semua kelas ini merendah. Marc Marquez kala itu bahkan tidak mau berbicara tentang kemenangan lantaran memang kondisi fisiknya yang baru akan kembali mengaspal, namun faktanya hasil di lapangan justru berkata sebaliknya. Marc Marquez bahkan tampil gahar sepanjang akhir pekan MotoGP Hungaria 2026 dan melahap sirkuit Balaton Park dengan mudahnya. Dan sekarang ketika dirinya ditanya soal kemenangan beruntun yang mungkin bisa didapat di MotoGP Republik Ceko 2026, The Baby Alien lagi-lagi memilih untuk merendahkan diri. Marc Marquez pun memperingatkan bahwa sirkuit Brno yang menjadi venue MotoGP Republik Ceko 2026 akan menjadi balapan yang sangat berat bagi dirinya secara fisik. Hal tersebut karena berbanding terbalik dengan sirkuit Balaton Park yang menurutnya lebih mudah karena berlawanan arah jarum jam atau lintasan kidal yang memang menjadi favorit Marc Marquez. Perkataan Marc Marquez bisa jadi hanya merendah semata, namun usaha kerasnya pasti akan tetap totalitas karena mental juara dan tak mau kalah dari pembalap 33 tahun tersebut sudah terkenal sangat kuat. Bahkan riwayatnya di sirkuit Brno tahun lalu juga brilian, ia menyapu bersih kemenangan balapan sprint dan balapan utama dan ia juga mencatatkan putaran tercepat atau fastest lap di sana. Jadi sangat menarik tentunya untuk kita nantikan bersama bagaimana penampilan dari Marc Marquez pada MotoGP Republik Ceko 2026 nanti. Mampukah The Baby Alien kembali tampil gahar dan menyapu bersih kemenangan balapan sprint dan balapan utama pada seri balap ke-9 yang bertajuk MotoGP Republik Ceko 2026 tersebut? Perasaan di Grand Prix Hungaria memang sungguh sangat luar biasa dan hasil yang sangat memuaskan dengan berhasil merebut pole position, memenangi balapan sprint dan terutama kemenangan pada balapan utama di hari Minggu. Tata letak sirkuit Balaton Park jelas sangat menguntungkan bagi kami karena merupakan trek yang tidak terlalu menuntut secara fisik. Di sirkuit Brno tentu saja situasinya akan sangat berbeda karena ini adalah trek yang sangat indah yang sangat saya sukai dan tempat saya pernah menang bersama Ducati di masa lalu, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa trek ini juga sangat sulit dan juga sangat menantang. Kami akan tetap pada proses yang sedang kami kerjakan, yaitu dengan menjalani akhir pekan selangkah demi selangkah untuk kemudian memberikan yang terbaik 100% setiap harinya, kata Marc Marquez. Sebagaimana dilansir dari Motorsport. Pembalap Ducati Lenovo Team, Francisco Bagnaia menilai motor dengan sistem peluncuran start terbaik di grid di MotoGP 2026 bukan dimiliki oleh timnya atau KTM. Menurut pembalap yang akrab disapa Peko itu justru Honda tim dengan start terbaik di grid MotoGP saat ini. Meski motor Honda RC213V saat ini hanya tertahan di peringkat keempat dalam klasemen konstruktor, performa motor itu saat lampu start padam dinilai tak ada tandingannya. Francisco Bagnaia menegaskan kecepatan awal motor Honda bahkan mengungguli motor-motor papan atas seperti Ducati Aprilia maupun KTM. Francisco Bagnaia juga memberikan peringatan bagi pembalap lain jika berada di dekat penunggang Honda saat berada di garis start karena saking cepatnya motor Honda bisa langsung menyalip para pesaingnya di awal-awal balapan. Ketangguhan motor Honda dalam melakukan start kilat sebenarnya bukan rahasia baru di pedok MotoGP selama ini.
Pembalap pabrikan Honda HRC Castrol Luca Marini sebelumnya sempat membeberkan bukti sahih tentang bagaimana ketangguhan motornya. Marini mengungkapkan bahwa dirinya berhasil memecahkan rekor internal Honda untuk akselerasi 0-100 km per jam yang diyakini tembus di bawah 2,0 detik saat melakukan latihan start di sirkuit Barcelona musim lalu. Pembalap asal Italia tersebut bahkan mengakui bahwa catatan waktu start itu bahkan jauh lebih baik daripada apapun yang pernah dirinya capai saat masih menunggangi motor Ducati Desmosedici GP saat masih bersama tim VR46 Racing. Di sisi lain pengakuan dari Francisco Bagnaia ini berbanding lurus dengan masalah yang sedang dihadapi oleh skuad Borgo Panigale. Pembalap utama Ducati Lenovo Team tersebut mengaku bahwa performa start motor Ducati Desmosedici GP miliknya justru malah mengalami penurunan dibandingkan dengan musim lalu. Bahkan meski sempat mencoba beberapa hal pembaruan dari sisi elektronik di sirkuit Mugello beberapa waktu lalu untuk memperbaiki masalah tersebut, Ducati tampaknya masih harus bekerja lebih keras lagi. Pada balapan terbaru yakni pada seri MotoGP Hungaria 2026 kemarin motor milik Francesco Bagnaia kembali harus mengalami wheel spin alias ban belakang selip saat dirinya melakukan start, namun masalah tersebut justru malah membawa berkah tersendiri karena posisinya yang tertahan membuat Pecco Bagnaia selamat dari kecelakaan karambol yang terjadi di tikungan 1. Kenyataannya adalah saat ini Honda menjadi motor yang melakukan start dengan lebih baik daripada motor dari pabrikan lain di grid. Ketika Anda berada di dekat motor Honda saat start maka secara harfiah Anda akan kehilangan tempat dan posisi Anda karena akan langsung kesalip oleh motor Honda. Saya rasa bahwa kami telah kehilangan performa saat melakukan start dibandingkan dengan tahun 2024 dan kemudian tahun lalu memang benar kami bahwa memulai dengan cukup baik tetapi motornya sering mengalami wheelie atau roda depan terangkat dan tahun ini hal itulah yang justru terjadi lagi, kata Francisco Bagnaia, sebagaimana dilansir dari Crash. Pembalap Aprilia Racing Team, Jorge Martin kembali berbicara soal dua kali gagal gabung tim pabrikan Ducati Lenovo pada MotoGP musim 2023 dan musim 2025. Ia menyebut kontrak tidak berarti apa-apa di dunia balap. Jorge Martin promosi ke kelas utama MotoGP pada musim 2021 dan ditempatkan di tim Pramac Racing yang merupakan tim satelit bagi Ducati Corse. Ia kemudian sukses membayar kepercayaan itu dengan memenangi MotoGP Styria 2021. Selang setahun Ducati lalu memberi penghargaan berupa kontrak untuk naik ke tim pabrikan pada MotoGP musim 2023. Akan tetapi pada akhirnya Jorge Martin tetap gagal untuk promosi ke tim utama atau pabrikan Ducati Lenovo karena dirinya ditikung oleh Enea Bastianini. Pria asal negeri Matador Spanyol itu tidak masalah gagal bergabung dengan tim pabrikan Ducati Lenovo pada MotoGP musim 2023, apalagi De Martinator sendiri justru malah mendapatkan sokongan setara dengan pembalap dari tim pabrikan dengan disupport motor terbaru Ducati Desmosedici GP terbaik. Akan tetapi kekecewaan kembali menghampirinya pada penghujung MotoGP musim 2023, di mana Jorge Martin bahkan disebut akan naik ke tim pabrikan pada MotoGP musim 2024 andai ketika itu dirinya berhasil menjadi juara dunia, namun sekali sayangnya Jorge Martin harus kalah dari seorang Francisco Bagnaia. Bahkan pada MotoGP musim 2024 Jorge Martin lagi-lagi ditolak oleh tim pabrikan Ducati Lenovo yang lebih memilih Marc Marquez sebagai tandem dari Francisco Bagnaia, dan pada akhirnya sang juara dunia MotoGP musim 2024 dengan tim satelit itu memilih menerima kontrak dari Aprilia Racing untuk 2 musim. Pada musim 2022 sebenarnya saya sudah tanda tangan kontrak untuk musim 2023 untuk kemudian menjadi pembalap tim pabrikan, tetapi di titik tertentu mereka bilang bahwa kami tidak menginginkanmu dan kamu tidak akan ke sana karena kami akan merekrut pembalap lain.
Lalu kami menandatangani kontrak lain dan saya menerima syaratnya karena saya merasa bahagia dengan tim Pramac saat itu dan saya juga memiliki motor dengan spek pabrikan jadi mempertimbangkan semua hal maka tidak ada yang berbeda. Tahun berikutnya saya bertarung untuk gelar juara dunia di mana di balapan-balapan terakhir saya sangat dekat dengan gelar dan kemudian mereka menginginkan saya lagi untuk berada di tim pabrikan tetapi mereka sudah punya kontrak dengan pembalap lain. Kontrak tidak berarti apa-apa bagi pabrikan-pabrikan besar di mana mereka hanya memainkan game dengan para pembalap seperti kami ini, kata Jorge Martin, sebagaimana dikutip dari Crash.